fokus dalam pendidikan. Akhlak jadi satu fokus dalam pendidikan. Jadi kalau kita lihat tujuan pendidikan, saya sebutkan tadi tujuan itu sangat penting, itu yang menentukan arah tujuan pendidikan kita. Dan kalau kita lihat tujuan pendidikan yang diutarakan oleh pemikir-pemikir seperti Aristotle, lebih tertumpu kepada tujuan politik, to produce a good citizen, warga negara yang baik. Warga negara itu adalah tujuan politik. Kemudian sebahagian pemikir barat menumpukan kepada tujuan sosial, masyarakat yang demokratik. Ada yang tujuan ekonomi, kemajuan negara, itu tujuan ekonomi. Ada yang tujuan yang tidak tetap, relativisme pasca modernisme, karena kebenaran itu selalu berubah. Jadi Profesor Atas memberi perhatian kepada tujuan moral. Itu yang disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak dalam hadis, dan juga dalam Al-Quran ada banyak disebutkan tentang akhlak, dan hadis juga ada menyebutkan tentang adab, ta'dib itu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Maka tujuan pendidikan semestinya adalah melahirkan manusia yang baik, a good man, yang disebut sebagai insan adabi, adab. Itu sangat penting dalam konteks pendidikan. Kemudian teori-teori pendidikan di Barat, kalau kita lihat banyak tertumpu kepada berbagai penekanan yang berbeda-beda. Ada yang melihat kepada akal, kognitif, teori kognitivism. Ada yang melihat kepada rangsangan, behaviorism. Ada yang melihat kepada pengalaman pelajar itu, konstruktivism. Ada yang melihat kepada bagaimana manusia itu menentukan sendiri jenis pengetahuan. Itu yang dinamakan dengan humanism. Jadi jelas di situ teori-teori pendidikan ini tidak memberikan gambaran yang sebenar dan keliru tentang konsep ilmu itu sendiri, paham ilmu atau makna ilmu. Apa itu ilmu? Banyak yang memberi perhatian bahwa ilmu ini adalah ciptaan manusia. Manusia sendiri yang menciptakan ilmu, padahal dalam Al-Quran, dalam hadis jelas bahwa ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teori-teori pendidikan ini sekuler dan tidak boleh atau dijadikan asas dasar dalam pendidikan Islam. Nah, itu kritikan-kritikan yang Profesor Atas berikan kepada pendidikan modern. Jadi Profesor Atas pertama sekali memberikan suatu kritikan berkenaan dengan universitas modern ini. Beliau mengatakan bahwa the modern university is in a condition of zulm, bahwa universitas modern itu dalam keadaan kezaliman, zulm. Jadi bila kezaliman itu berarti tidak jelas siapa yang sumber ilmu itu dari mana, dan apa yang perlu diberi perhatian, tujuankah ataupun means, alat, dan semuanya jadi terbalik. Kemudian Profesor Atas mengatakan bahwa pendidikan itu harus diartikan sebagai takdik, berdasarkan hadis yang sandaran yang kuat, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kemudian ilmu itu apa? Ilmu itu adalah ketibaan makna ke dalam jiwa. Jadi bukannya maklumat, bukannya data, fakta, tetapi maknanya kefahaman yang mendalam. Sehingga kefahaman yang mendalam itu merubah diri manusia menjadi manusia yang berguna, menjadi manusia yang berfaedah, menjadi manusia yang hidup harmoni dengan alam, dengan manusia yang lain, dengan binatang, dengan Tuhan. Jadi itu adalah manusia yang beradab apabila makna itu tiba ke dalam jiwa. Jadi tujuan ilmu mestilah mempunyai tujuan yang moral, bukan tujuan yang hanya contohnya mencari pekerjaan, tujuan ekonomi, tujuan politik, tetapi mestilah ada tujuan moral excellence. Jadi kesempurnaan akhlak dan adab itu. Jadi manusia yang baik itu adalah tujuan seorang itu mencari ilmu. Jadi bila dia menjadi pemimpin,
menjadi presiden, perdana menteri, mereka menjadi pemimpin yang baik yang boleh memberi sumbangan yang bermakna kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Dan proposal atas memberi tumpuan kepada kesatuan ilmu. Kalau pendidikan moden itu dualisme antara ilmu agama dengan ilmu sains. Ilmu sains tidak ada unsur agama dan ilmu agama tidak ada unsur sains. Jadi itu adalah satu yang kesalahan apabila dua jenis ilmu ini dipisahkan. Jadi perlu ada kesatuan, bukan dicampur aduk, tetapi ilmu itu harus satu. Karena ilmu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Dua-dua ilmu sains dan ilmu wahyu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesepaduan ilmu ini perlu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Ilmu fardu ain sebagai teras dan ilmu fardu kifayah sebagai pelengkap. Jadi tidak boleh disamakan. Sebab itu ilmu fardu ain itu wajib kepada setiap manusia, sedangkan ilmu fardu kifayah itu hanya pada sebahagian. Ada yang cenderung kepada ilmu sains, tabi'i, fizik, ada yang cenderung kepada teknologi, ada yang cenderung jadi dokter dan sebagainya. Jadi tidak wajib kepada semua orang, hanya wajib kepada sebahagian orang. Universiti atau universitas mestilah menjadi perlambangan makrokosmik manusia. Jadi manusia melahirkan universitas, melahirkan peradaban. Universitas itu mestilah melambangkan manusia. Kalau manusia itu ada jiwanya. Jadi apa persoalannya? Apakah jiwa university? Di manakah letaknya jiwa, the soul of the university? Itu perlu diberikan perhatian. Jiwa itu perlu diberikan perhatian dan bukannya hanya tangan dan kakinya saja. Dan kepalanya mana? Semua berarti ada letaknya masing-masing. Diri manusia ini ada letaknya masing-masing. Kalau kita utamakan contohnya an-nafsul hayawaniyah, menguasai diri kita, maka kita akan menjadi seperti binatang yang tidak mempunyai moral, yang tidak tunduk kepada undang-undang dan sebagainya. Jadi itu penting yang bagi Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas. Yang paling penting dalam diri manusia itu adalah jiwanya, rohnya itu. Karena itu yang perlu diberikan perhatian supaya manusia itu ada yang mengkontrol, yang mengawal dan memimpin. Kalau tidak, kita akan dipimpin oleh hawa nafsu. Itu juga daripada pemikiran yang sebenarnya berasal daripada tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali. Dan ilmu kulli dan ilmu juz'i, ilmu universal dengan ilmu partikular, harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Seperti usul fiqh, ilmu kalam ada tempatnya, fikih ada tempatnya, itu dalam ilmu-ilmu agama. Begitu juga ilmu humanoria, ilmu sains, itu tidak semuanya sama, ada tempatnya masing-masing. Memancarkan ontologi, epistemologi dan aksiologi yang kekal dan teguh. Karena di barat ontologi, epistemologi dan aksiologi nilai itu berubah-ubah. Bahkan alam ini dianggap, ada yang menganggap alam ini sebagai benda mati semata-mata. Ada yang menganggap bahwa alam ini adalah Tuhan. Dan itu sentiasa berubah-ubah. Dan tujuan universiti mestilah melahirkan manusia yang beradab. Pendidikan itu adalah takdib. Kemudian konsep takdib, ilmu dan universiti mempunyai akar yang kuat dalam tradisi Islam. Jadi semua ini bukan sepenuhnya bukan hasil pemikiran Profesor Atas semata-mata, tetapi mempunyai sandaran, mempunyai asasnya daripada apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan para ulama-ulama mu'tabar. Nah, ini contoh buku-buku yang beliau lahirkan sejak tahun 70-an, 60-an juga ada. Ini beliau umurnya sekarang sudah 93 tahun. Ada buku-buku yang beliau baru tahun ini, bulan Julai itu ada buku yang terakhir beliau katakan, buku yang terakhir yang beliau tulis. Artinya setelah ini tidak ada lagi penulisan beliau karena umur yang semakin uzur.
Terakhir ini saya ingin jelaskan berkenaan dengan hadis yang menjadi sandaran. Konsep dan falsafah pendidikan Islam itu mestilah bertaksikan kepada adab. Nah, ini hadisnya, bagaimana Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menjadi keistimewaan Rasulullah SAW sehingga beliau, baginda SAW memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dari segi bahasa, dari segi akhlak, dari segi perilaku, karakter. Beliau luar biasa semuanya. Jadi apakah keistimewaan Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW menjawab, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, itu dinyatakan dalam beberapa sumber, dan sumber yang terawal yang saya dapati adalah ditulis oleh Abdul Karim As-Sam'ani dalam kitab Adab al-Imla wal Istimla. Nah, kalau kita lihat hadis ini di koleksi modern sekarang ini, akan dinyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif jiddan. Ketika saya meneliti dan mengkaji hadis ini, saya dapati alasan untuk mengatakan hadis ini dhaif jiddan itu berdasarkan kepada Abdullah ini dianggap sebagai Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang mengatakan hadis itu dhaif karena Abdullah bin Mas'ud tidak pernah bertemu dengan A'mash. Padahal A'mash itu adalah murid kepada Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi yang mempunyai umur yang panjang, sehingga ada A'mash ini sempat bertemu dan berguru dengan beliau. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hadis ini dhaif ataupun dhaif jiddan. Kemudian kita lihat daripada karya Imam Al-Ghazali bagaimana adab itu diberikan perhatian yang besar, dan bagaimana penekanan itu diberikan kepada pendidikan jiwa, sehingga manusia itu menjadi manusia yang mempunyai adab yang tinggi kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, kepada sesama masyarakat, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Begitu juga pendidikan kepada anak-anak itu dinyatakan fi awal nusyu'ihim wa wajah ta'dibim wa tahsin akhlaqihim. Itu perkataan-perkataan yang digunakan. Bagaimana ta'dib, tahzib, ta'lim, hifz, mujahadah itu menjadi satu terminologi yang penting dalam konteks pendidikan. Jadi kesimpulannya, konsep ta'dib adalah jawaban kepada krisis pendidikan masa kini yang mampu menjadi jalan penyelesaian kepada masalah keruntuhan moral golongan terpelajar. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas tidak datang dengan sesuatu yang baru, hasil pemikiran beliau sendiri, tetapi mengambil dan menekankan semula konsep yang telah dilupakan. Jadi adab itu bukan ide yang baru, bukan satu gagasan yang baru, tetapi sudah ada dalam tradisi Islam. Konsep ta'dib telah ada dalam tradisi, bahkan diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan ulama-ulama, terutama sekali ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali. Hadis adabani Rabbi bukan hadis yang sangat lemah seperti yang diperkatakan oleh sebagian ulama, tetapi adalah hadis yang sabit menurut ramai ulama hadis sendiri. Dengan adanya konsep tadi ini, suatu perumusan semula falsafah pendidikan Islam semasa dapat dilakukan dengan berakar pada tradisi keilmuan Islam, dan dengan demikian gagasan Yunus itu mempunyai landasan yang kokoh. Itu saja pembentangan daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.